Hormon-hormon dopamin, oksitosin, dan vasopresin telah menjadi bahan penelitian yang menarik dalam kaitannya dengan cinta dan ikatan emosional. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh hormon-hormon ini dalam membentuk hubungan cinta yang kuat dan bermakna. Dopamin yang sering disebut sebagai hormon kesenangan, ia memainkan peran penting dalam menciptakan perasaan kegembiraan dan euforia saat jatuh cinta. Ketika kita merasa terhubung dengan orang yang kita cintai, maka dopamin ini yang membanjiri otak kita. Ia memberi kita perasaan kebahagiaan dan kecintaan yang mendalam. Dopamin ini adalah hormon yang membuat kita merasa hidup, yang memberikan dorongan motivasi untuk mencari hubungan yang memenuhi dan memperkaya hidup kita. Sedangkan oksitosin, yang dikenal juga sebagai hormon pelukan atau hormon cinta, hormon ini memainkan peranan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan emosional. Jadi ketika kita memberikan pelukan, berbagi keintiman fisik, atau mengalami momen kebahagiaan bersama orang yang kita cintai, maka oksitosin ini akan dilepaskan dalam tubuh kita. Oksitosin memperkuat ikatan kita dengan pasangan kita dan menciptakan rasa kedekatan yang lebih mendalam. Oksitosin juga berperan dalam meredakan stres dan meningkatkan rasa kepercayaan dan keamanan dalam hubungan kita. Di sisi lain, vasopresin yang sering disebut sebagai hormon kesetiaan, hormon ini memiliki peran penting dalam membentuk ikatan jangka panjang dalam hubungan romantis. Hormon ini membantu mengatur perilaku sosial dan kesetiaan pasangan kita. Vasopresin juga berperan dalam membentuk ikatan antara orang tua dan anak. Ia memberikan dasar yang kuat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Nah, sebagai catatan, penting untuk diingat bahwa cinta sejati tidak hanya bergantung pada hormon-hormon ini. Cinta itu adalah perpaduan yang indah antara kimia, emosi, kompatibilitas, dan keputusan yang dibuat secara sadar. Hormon-hormon ini hanyalah bagian dari kompleksitas yang membentuk hubungan cinta yang sehat. Jadi ketika kita memahami peran hormon-hormon ini dalam hubungan cinta, maka kita dapat lebih sadar tentang betapa pentingnya memelihara hubungan kita. Kita dapat menghargai perasaan kebahagiaan dan kecintaan yang muncul ketika dopamin dilepaskan, memperkuat ikatan kita dengan pelukan dan keintiman yang diberikan oleh oksitosin, dan meneguhkan komitmen kita dalam menciptakan hubungan yang penuh kesetiaan dan kepercayaan dengan bantuan vasopresin. Namun, kita janganlah melupakan bahwa cinta sejati itu adalah tentang memberi dan menerima. Cinta adalah tentang saling mendukung, menghormati, dan berkomunikasi dengan baik. Hormon-hormon ini mungkin dapat memberikan dorongan awal dalam cinta, akan tetapi untuk keberlanjutan hubungan yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan kerja keras, komitmen, dan dedikasi dari kedua belah pihak. Jadi apa yang bisa kita ambil dari penelitian tentang hormon-hormon ini? Yang pertama, kita dapat menghargai kekuatan emosional yang dihasilkan oleh hormon-hormon ini dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan kita dengan pasangan kita.
kita dapat menghargai momen-momen kebahagiaan dan keintiman yang diciptakan oleh pelepasan dopamin dan oksitosin. Namun kita juga harus menyadari bahwa cinta sejati itu tidak semata-mata bergantung pada hormon-hormon ini. Kita perlu menghargai tentang pentingnya komunikasi yang efektif, kepercayaan yang saling bertumbuh, dan komitmen yang kokoh untuk menciptakan hubungan yang langgeng. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam memahami bahwa penelitian tentang hormon-hormon ini masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya dipahami. Dengan memanipulasi hormon-hormon ini dalam usaha menciptakan hubungan ideal atau melalui penggunaan obat-obatan yang tidak terbukti dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi kita harus berfokus pada cara-cara yang lebih alami dan sehat untuk memperkuat hubungan kita terhadap pasangan, seperti meningkatkan komunikasi dengan membangun kepercayaan dan memelihara ikatan emosional melalui upaya yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Dan yang terakhir, penting bagi kita untuk memahami bahwa cinta adalah pengalaman yang sangat pribadi dan unik untuk setiap individu. Setiap hubungan itu memiliki dinamika dan kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Nah, hormon-hormon ini dapat memberikan wawasan tentang mekanisme biologis yang mendasari perasaan cinta. Tetapi cara kita menghayati dan menjalani cinta adalah pilihan dan keputusan pribadi masing-masing. Jadi cobalah kita gunakan pengetahuan tentang hormon-hormon ini sebagai pijakan untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Maka ketika kita melibatkan diri dalam komunikasi yang jujur, perasaan kasih sayang yang tulus, dan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat hubungan kita, maka hormon-hormon ini dapat memberikan sentuhan magis dalam cinta. Tetapi pada akhirnya cinta sejati adalah tentang kita sebagai individu yang memberikan dan menerima kasih sayang, yang membangun ikatan supaya bertahan lama dan bersama-sama menjalani perjalanan kehidupan yang indah. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa hubungan cinta yang sehat dan bermakna itu tidak hanya tergantung pada hormon-hormon tertentu. Di sini juga melibatkan beberapa faktor lain yang kompleks seperti kompatibilitas nilai, rasa saling pengertian, dan dukungan emosional. Hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan vasopresin dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan ikatan emosional. Akan tetapi, hubungan yang bertahan dan bahagia itu membutuhkan lebih dari sekedar reaksi biologis. Salah satu kunci penting dalam menjaga hubungan yang sehat adalah komunikasi yang efektif. Jadi penting bagi pasangan untuk saling mendengarkan, memahami perasaan satu sama lain dan kebutuhan satu sama lain, serta terbuka untuk berdiskusi dalam penyelesaian masalah. Komunikasi yang baik itu membantu membangun kepercayaan serta mengurangi konflik dan memperkuat ikatan emosional. Selain itu, rasa penghargaan dan saling memberi perhatian merupakan hal penting dalam hubungan. Dengan mengungkapkan rasa cinta, menghargai kebaikan pasangan kita, dan meluangkan waktu untuk menghargai satu sama lain, ini dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan kebahagiaan dalam hubungan kita. Selanjutnya, penting untuk menghormati dan menghargai kemandirian dan kebebasan individu dalam hubungan masing-masing. Pasangan yang saling mendukung dan memungkinkan satu sama lain untuk tumbuh dan mengembangkan diri secara pribadi, ini cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat. Dengan saling memberikan ruang dan dukungan untuk mengejar minat dan tujuan pribadi akan dapat membantu menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam hubungan.
Selain itu, membangun fondasi yang kokoh dalam hubungan melibatkan kesetiaan dan komitmen yang saling berpegang teguh. Dengan setia pada janji dan komitmen yang telah dibuat, serta menjaga komitmen untuk bekerja bersama menghadapi tantangan dan rintangan, ini adalah faktor penting dalam menciptakan hubungan yang langgeng dan bahagia. Dalam menghadapi perbedaan dan konflik, maka penting untuk mengadopsi sikap empati dan pengertian. Belajar untuk melihat dari perspektif pasangan, menghargai perbedaan, dan mencari solusi yang memadai agar dapat membantu memperkuat hubungan kita. Dalam menggali kekuatan hormon-hormon cinta seperti dopamin, oksitosin, dan vasopressin, kita tidak boleh melupakan bahwa cinta sejati adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan tentunya. Memahami peran-peran hormon ini dapat memberikan wawasan yang menarik. Akan tetapi hubungan yang kuat dan bermakna juga membutuhkan usaha nyata dan komitmen yang tulus dari setiap individu. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap hubungan memiliki tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun dengan komitmen, komunikasi yang baik, dan dedikasi untuk saling mendukung, kita dapat menciptakan hubungan yang penuh cinta. Terkadang dalam hubungan, kita mungkin mengalami ketidakseimbangan hormon atau tantangan emosional yang bisa mempengaruhi cinta dan ikatan kita. Namun penting untuk tidak tergantung pada perubahan hormon semata sebagai solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan seimbang. Pertama, perhatikan kesehatan fisik dan mental Anda secara menyeluruh. Dengan berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup, ini akan dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan kesejahteraan mental. Selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti terapis atau konselor. Mereka ini dapat memberikan pandangan yang lebih objektif dan alat serta strategi yang efektif untuk menghadapi masalah dalam hubungan dan membantu mengelola emosi dengan lebih baik. Dan selanjutnya penting untuk terus mempelajari dan mengembangkan diri dalam konteks hubungan. Cobalah baca buku tentang hubungan dan komunikasi yang efektif. Ikuti seminar atau lokakarya dan terlibat dalam diskusi dengan pasangan atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam hubungan ini dapat membantu mengatasi tantangan dan memperkuat ikatan kita dengan pasangan. Terakhir, praktikkan kasih sayang dan pengertian dalam setiap interaksi dengan pasangan. Coba berikan perhatian yang tulus, dengarkan dengan sepenuh hati, dan cari cara untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Hormon-hormon seperti oksitosin dan vasopressin ini dapat ditingkatkan melalui keintiman fisik dan interaksi yang penuh kasih. Tapi penting juga untuk mengembangkan hubungan yang mendalam dan bermakna di luar hormon-hormon itu sendiri. Ingatlah bahwa cinta sejati adalah perjalanan yang unik bagi setiap pasangan. Meskipun hormon-hormon ini dapat mempengaruhi perasaan dan ikatan kita, akan tapi keberhasilan hubungan bergantung pada komitmen, pengorbanan, dan kerjasama bersama pasangan kita. Jadi mari kita perjuangkan hubungan yang sehat, hubungan yang penuh cinta dan bermakna dengan memahami peran hormon-hormon tersebut, melalui mengambil langkah konkret untuk memperbaiki diri dan hubungan kita, serta terus belajar untuk tumbuh bersama sebagai pasangan yang kuat. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya utarakan bisa menginspirasi para sobat sekalian. Terima kasih.